Ya, oke. Selamat siang, saudara-saudara. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, nama budaya, Om Swastiastu. Ya. Nah, mungkin hari ini kita akan coba melanjutkan pembicaraan kita. Ini pertemuan ke-14, yaitu mengenai PBO ya. Hari ini kita bahasnya PBO. Ya. Yang akan kita praktekkan adalah nanti faktorial ya, menggunakan inputan, satunya tidak menggunakan inputan. Ya. Nah, materinya itu ada di blog. Ini saya coba sharing. Nanti ketua kelasnya aja yang membuka ini ya, membuka mic-nya. Ini coba saya share screen-nya. Ya. Coba saya share screen. Ya. Jadi nanti bisa diakses di ini, saya coba share blog. Ya. Kelihatan, Alvin? Yuna? Belum, Pak. Belum kelihatan, Pak. Halaman web ini saya share screen. Blog. Gambar blog. Muncul enggak? Muncul, Pak. Muncul. Bisa Anda akses di blog saya gitu ya. Itu yang PBO berarti ya. Nah, ini. Jadi tinggal diklik. Ya. Materinya tinggal Anda klik, kemudian bisa kita lihat bersama-sama ini ya. Yang tulisannya kelihatan ya, tulisannya ya. Kelihatan, Pak. Ya, ini nanti bisa Anda klik, materinya ada di sini. Nah, oke. Ini saya stop screen-nya. Ya. Akan saya lanjutkan di PPT ya. Jadi saya akan coba masuk PPT. Saya akan coba share screen lagi. Ya. Tapi mungkin teman-teman bisa mempersiapkan untuk catatan ya, karena nanti kita butuh feedback itu seperti biasa ya di kelas. Ya. Jadi mungkin ada catatan-catatan yang nantinya saudara akan laporkan begitu setiap minggunya, gitu ya, pertemuan kita. Jadi ada feedback pertemuan kita ini, ada timbal balik, gitu ya. Sehingga nanti apa yang Anda dapatkan ya, dari pembelajaran kita itu ada ininya ya, manfaatnya ya, ada fungsinya gitu. Oke, langsung saja saya mencoba masuk ke PPT ya. Terlihat? Ya, kelihatan, Pak. Alvin? Belum, Pak. Ya, Kelihatan. Punya saya kelihatan. yang lain? Ya, yang lain? Kelihatan. Bisa. Udah kelihatan, Pak. Ya, oke. Oke. Nah, ini kalau ada yang bawa laptop, satunya bisa lihat handphonenya, satunya bisa lihat laptopnya, penjelasan kita hari ini ya. Nanti ini kalau nggak kelihatan, Yuna dan Alvin akan saya perbesar ini. Ya. Nah, ini contoh kita di PBO, pemrograman berorientasi objek, gitu ya. Ini kita menggunakan Java. Ya. Yang nanti akan kita lakukan, kita akan membuat contoh untuk coding faktorial ya. Contoh untuk coding faktorial. Nah, di tutorial saya itu sudah seperti biasa, saya kasih masing-masing line ada clean code-nya ya. Ada clean code-nya sehingga teman-teman tujuannya adalah dapat mudah mempelajari Java gitu. Oke, nanti yang kita lihat di sini ya, import java.util.scanner ini seperti biasa header ya. Mengambil scanner untuk menuju ke program ya. Kemudian ada nama kelasnya. Nah, ini nama kelas nanti yang akan tidak boleh beda ya. Nanti jadi kelas itu nanti akan ada di dalam package gitu. Ya. Nanti akan kita buat sama dengan namanya ini ya. Kalau hari ini misalkan pertemuan ke-14 ya, ini nanti diganti aja ini 14 ya. Supaya nanti sama ya. Jadi laporannya oh ini pertemuan ke-14 ini nanti diganti 14. Contoh saya. Nah, kemudian ada
main ya, string ya. Berarti nanti akan kita ambil ini kelas publik dengan tipe data string. Kemudian ada for integer counter 0 ya, karena nanti ini adalah kita akan melihat bilangan faktorialnya, hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau faktorialnya dari 0, 1 sampai 10 itu adalah begitu. Jadi dia nanti akan outputnya dia akan mencari sendiri seperti ini outputnya. Nah, jadi kita akan mulai mengcounter dari 0 sampai 10 ya. Ini adalah counter plus ya. Counter plus itu artinya dia menambahkan 1 ya. Setiap setelah 0 ya kemudian 1 dan seterusnya gitu. Itu adalah yang kita maksud dengan nilai ketetapan. 0 akan ditambah 1 sampai ya mengulangi dari 0. Gitu. Ya, karena for integer 0 counter ini lebih kecil sama dengan 10. Kemudian dia akan mulai mengcounter 0 sampai 10, kemudian dia akan balik lagi ke 0. Ya. Kemudian ingat system.out.print ya. Ini adalah nilai alias ya. %d untuk bilangan integer ya. Nah, ini masih ingat ya, ini adalah sandi untuk ada persen-persen ini adalah sandi ya. Jadi jangan bingung. Kalau nggak seperti ini nanti ditulis terlalu panjang codingnya ya. Saya tunjukkan seperti ini biar lebih ringkas. System.out.printf itu ingat untuk menampilkan hasil ya, keluaran ya, output ya, menampilkan hasil faktorialnya. Kemudian ada public static long faktorial, ini adalah long number. Long itu berarti ini tipe data ya, untuk nilai faktorial. Nah, supaya nanti hasilnya bisa long ya, agak panjang gitu. Kemudian if number, ya ini adalah jika kurang dari sama dengan 1, maka dia akan menjadi 1. Kecuali ya, else, ya. Numbernya dikali faktorial number min 1, ya ini berarti kembali ke number dikali faktorialnya. Jadi ini perhitungan untuk mencari bilangan faktorial. Maka nanti ketika teman-teman praktek, hasilnya nilainya faktorial 0 adalah 1, ya, faktorial 2, 2, gitu. 3 itu 6, 4 adalah 24, dan seterusnya, sampai dengan 10. Ini yang mencari adalah komputer ya, hasilnya seperti ini. Nah, dipastikan itu nanti tidak ada error, ya, dipastikan tidak ada error. Ya. Nah ini saya terangkan dulu sebelum kita masuk ke selanjutnya ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita memberi inputan? Jadi kita belajarnya tadi adalah kalau faktorialnya ini sudah ditetapkan di ini ya, di program ya. Jadi 0 sampai 10 ini jadi sudah ditetapkan. Tetapi ada kalanya nilainya itu tidak tetap. Nilainya itu selalu perbarui begitu. Maka teman-teman harus membuat program ya, sehingga ketika nanti saudara-saudara ini mau menginput kan 0 sampai 10 kan terbatas Pak. Jika saya ingin mengatakan yang ada inputannya bagaimana? Ya ini seperti ini. Kita membuat coding lagi sehingga nanti tampilannya kehendak kita adalah seperti ini. Nah, tampilannya bisa dimasukkan angka seperti itu. Kalau tadi yang pertama tidak dapat dimasukkan angka, nilainya bernilai tetap ya, nilainya fix. Yang ini bisa sangat beragam ya inputannya. Maka membuatnya gimana Pak? Nah, maka membuatnya adalah selalu menggunakan impor ya, karena ini adalah header dari Java. Ya, impor Java.util ya. Kemudian ada public. Nanti latihannya berapa? Kelasnya. Nama kelasnya ini harus sama dengan di coding ya, dan sampai beda. Misalnya, kalau dia masih mau itu ya, meskipun ada mungkin nanti di pembentukan kelasnya dia salah, tapi di coding benar, maka gunakan otomatis
dia akan mengambil yang benar itu. Ada suara burung itu, burungnya siapa ya? Yang pakai mic ya. Sudah dimatikan dulu mic supaya tidak mic-nya mau dimatikan dulu. Mic-nya. Ini yang baru masuk, mic-nya bisa dimatikan dulu. Oke, kembali lagi ya. Kemudian kita ngambil kelas publik ya. Yang kita ambil juga string argument. Ini kelas utamanya. Integernya n ya, karena ini tidak terdefinisi, makanya dikasih di n gitu ya, supaya gampang. Kalau tidak terdefinisi itu n gitu. Atau x z lah, terserah nanti ya teman-teman bikinnya kayak apa. Kemudian counter faktorial sama dengan 1 ya. Ini merupakan nilai tetap. Kemudian ini output ya. Nanti masukkan angka, berarti ini akan menjadi label. Ya, jadi nanti teman-teman akan otomatis memiliki label pada pemrograman Java yang nanti bisa kita inputkan. Ya, melalui apa, Pak? Melalui scanner ya caranya ya. Scanner A. New scanner system.in. Nah, ini kita membuat scanner. Nah, kenapa kok menginput scanner? Gitu ya. Ya, nanti akan jadi inputan ini. Nah, ini. Ya. Kalau udah ada scanner, ya ini tidak bisa dipanggil. Tapi tidak bisa. Anda masukkan nilai, dicuekin gitu ya sama program. Tapi kalau kalau kita memiliki scanner, maka dia akan diperhatikan. Inputannya dia akan diperhatikan. Nah, N sama dengan A, next integer, kurung tutup, 2, ini mulai menginput scanner. Nah, jika nanti kondisinya kurang dari 0, maka kondisi ini akan berjalan. Ini logika ya. Kemudian ada else, kecuali, ya counter lagi 1. Kemudian ada counter sama dengan n, counter plus. Ini adalah nilai ketetapan 1, maka akan ditambahkan dengan 1. Ini di faktorial ya. Kemudian cari faktorialnya sama dengan faktorial kali counternya ini. Ini mengunci faktorial. Jadi kita membuat inputannya nanti dibaca. Kemudian di-outputkan ya. Jadi selalu ada input, ada proses, ada output. Ya. Kemudian ada faktorial dari angka ini adalah penambahan ya, penambahan dari n, kemudian ditambah faktorial. Kemudian hasilnya akan apa? Seperti ini. Nah, teman-teman, ini hasilnya nanti akan seperti ini. Inputannya kita, nanti ada 2 pembelajaran kita. Nah, coba sekarang kita masuk ke BlueJ ya. Bisa terscreen enggak, Ketua? BlueJ-nya bisa tertangkap enggak? Belum, Pak. Belum. Oh, berarti ini saya stop dulu screen-nya ya. Oke. Nah, teman-teman bisa yang menggunakan laptop bisa membuka BlueJ. Bisa membuka BlueJ. Nah, ini sudah ya ini. Kelihatan? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Ini saya campurkan dengan yang kemarin aja ya. Tapi nanti teman-teman membuatnya dibikin beda aja ininya. Supaya untuk laporan ya. Dibikin beda-beda latihannya. Tapi kalau yang ini saya nanti bikin beda, nanti kelamaan cara share screen-nya ya. Maka saya buat jadi satu saja. Oke, yang tadi kita praktekkan itu yang ini. Ini latihan 14 ya. Nanti teman-teman membuatnya sama dengan ini. Ya. Di latihan 14. Ini kelas ya. Itu biasanya ini kelas ya. Bisa lihat sini juga project. Atau kalau sudah muncul ya langsung new class, begitu saja. Dan kelasnya dinamai, tidak boleh menggunakan stasi di sini. Yang diizinkan menggunakan
underscore, atau Anda langsung gabungkan dengan menetapkan huruf kapital pada awal kata. Pada awal katanya, ya. Ini ada diberikan ya. Untuk membuat faktorial ini. Kelihatan? Kelihatan enggak? Alvin? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Impor Java util itu tadi kelihatan ini? Codingnya kelihatan? Iya, kelihatan, Pak. Bisa Kelihatan, di-zoom, Pak. Pak. Bisa di-zoom sendiri kok. Bisa. Oh ya, ini codingnya kelihatan ya? Ya. Kelihatan, Pak. Nah, seperti ini nanti yang akan terjadi ya di dalam program JGLU-nya teman-teman. Ya. Jadi, nanti untuk bisa belajar Java gimana Pak caranya ya? Jangan terlalu suka kopas ya. Nanti teman-teman untuk belajar coding itu sangat susah kalau kopas. Jangan dikopas, tetapi belajar sedikit demi sedikit. Ya ini diketik. Tapi saya tidak mengetik di sini karena nanti kalau mengetik kita butuh waktu, recordingnya sangat amat lama ya. Jadi ini sudah saya siapkan tadi, ya meskipun laptop saya tadi ada technical problem ya. Nah ini tapi saya sudah bikin, sehingga nanti saya harapannya adalah bisa saya demokan di kelas online kita. Ini sudah kita demokan, yaitu fungsinya adalah selalu menggunakan ini ya. Ini scanner untuk manggil header ya. Headernya Java itu selalu dipanggil. Nah ini selalu otomatis. Jadi kalau misalkan Anda yang ada di atas ini salah gitu ya, tetapi nanti nama kelas ini langsung Anda ganti bisa. Dia akan ngikuti gitu. Ya, nanti bisa dicoba ini misalkan saya ganti 15 dia ikut. Namanya begitu. Tapi harapan saya saudara-saudara teliti. Kalau teliti ya semuanya sama gitu ya. Jadi besar kecilnya itu harus sama, yaitu karena Java menganut uncase sensitive ya. Jadi yang dianut adalah uncase sensitive. Kemudian ada for integer counter 0 ya, counter nah, seperti ini ya, counter plus plus. Nilai ketetapan 0 akan ditambahkan 1 ya, setiap 1 jadi 0 tambah 1 begitu dan sebagainya. Sampai dengan batasnya maksimumnya adalah kurang dari sama dengan 10 ini. Kurang dari sama dengan 10. Maka dia akan balik lagi ke 0. Nah, kemudian ada outputnya ya. Setelah itu, ini karena proses ya. Ini prosesnya, kalau yang tanpa, apa istilahnya, tanpa inputan, ya, faktorial tanpa inputan, dia langsung akan menjadi input nilai ini. Ya, maka kita langsung membutuhkan, kita langsung panggil dia outputnya karena inputnya sudah sekaligus di sini. Jadi nilai persen D, integernya itu berapa, kemudian di counter, kemudian faktorial counternya berapa. Kurung tutup ya. Nah, kemudian untuk hasilnya biar dia mampu menampilkan faktorial yang agak panjang, maka kita butuh long untuk outputnya. Ya. Cara membuatnya seperti ini di Java ya. If number sama dengan kurang dari 1 ya return kemudian else. Kemudian dia akan mengembalikan nilai yang dikali faktorialnya. Ini biar untuk menciptakan hasil yang panjang ya, integer yang panjang. Nah, ini kemudian saudara-saudara bisa lakukan kompilasi seperti biasa. Ya, coba saya compile apakah ada errornya atau tidak gitu. Ya. Oke, harus sampai muncul kelas terkompilasi. Dan Anda tidak memiliki error pada sintak saudara. Ya. Nah, kemudian Anda bisa mulai nge-close. Ada pertanyaan, Salsa? Salsa, angkat tangan ini. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan, Salsa? Oke, saya jadi bisa memantau ini. Kalau Anda angkat tangan dari aplikasi, itu bisa
terlihat ya. Jadi Anda bisa raise hand kalau misalkan ada yang diinterupsi. Nah, kemudian ini kalau sudah oke, kemudian ini saya close atau bisa close dari sini sembarang ya. Nah, kemudian kita coba program kita, tinggal klik kanan ya, di appointment ya, cara manggilnya seperti ini ya. Nah, ini latihan 14 faktorial main pertemuan ini. Kemudian saya oke. Nah, coba kita lihat hasilnya. Kelihatan hasilnya, Win? Yuna? Hasilnya terlihat? Belum, Pak. Oh, Sudah udah, terlihat, udah. Pak. Lihat. Sudah. Ya. Ini kita tidak bisa melakukan inputan di sini karena nilainya sudah kita tetapkan begitu. Ya. Kita nggak bisa sembarang nilai ini nggak bisa, hanya terbatas 0 sampai dengan 10 faktorial. Ya, faktor dari 10 ya ini. Nah, tapi kita tidak bisa melakukan random ya, random atau acak nilai dari value yang akan kita buat faktorialnya. Nah, sekarang kita masuk ke praktek kedua untuk yang ada inputannya. Ya, jadi PPT ini kita jelaskan. Ini saya close ya. Sudah paham ya di sini ya, saudara? Paham, Pak. Oke, ini kita close. Nanti bisa dipraktekkan itu sudah ada di blog ya. Nah, ini kita latihan 14, namanya jangan sama, ini nggak boleh nama sama. Ya. Cuma LT14 faktorial ini saya tambah ada input gitu ya, sehingga membedakan dengan yang ada di sini ya, yang tidak memiliki input. Nah, kalau sama ini pasti error ya, karena Java tidak menganut duplikasi. Gitu. Ya, model objek oriented tidak ada duplikasi. Ya, adanya penurunan biasanya begitu. Ini saya klik 2 kali. Nah, ini saya besarkan. Kelihatan, saudara? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Pak. Kelihatan, Pak. PPT yang kedua tadi ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini kalau ini saya percepat ya karena meeting kita dibatasi 10 menit ini. Ya. Oleh aplikasi Zoom ini. Oke, saya percepat seperti yang tadi penjelasannya, ini untuk mengambil inputan, nama kelas utama, kemudian masukkan nilai ketetapan ya, untuk counternya, kemudian ada keluaran, ya, kemudian ada scanner, kemudian untuk input scanner, ya, if jika kurang dari 0 maka yang berjalan adalah bawahnya ini. Ya. Ini seperti yang ada di PPT persis ya. Untuk mengeksekusi faktorial ini ya. Nah, seperti biasa ini coba saya akan kompilasi supaya nanti ada interaksi ya. Saya coba compile apakah ada errornya. Nah, ini tidak ada error di sini, saudara. Ya. Maka kita akan bisa langsung melihat hasilnya, di close saja. Ya. Ini kemudian saya void main klik kanan ya. Void main pada string argumennya. Langsung oke. Okay. Nah, ini bisa kita kasih angka. Ya, ini angkanya di sini. Misalkan berapa 3. Nah, maka masukkan angka 3 adalah 6. Cocok ya dengan yang di atas ini ya. Karena tadi yang di atas ini adalah yang bernilai tetap, yang ini menggunakan inputan. Begitu. Jadi kita bisa mengerti, membedakan kalau kita membuat sebuah faktorial, itu ada yang ditetapkan, ada yang diberi inputan. Jadi program itu seperti itu sifatnya. Ini biasanya kita sebut sebagai program statik, sedangkan ini kita sebut sebagai program dinamis. Oke, coba kita diskusi dulu apapun itu ya, mungkin terkait dengan perkuliahan kita dan sebagainya. Monggo, silakan yang mau dibuka mic-nya. Ini dulu yang kita bahas ya. Silakan, atau sudah cukup jelas, saudara? Sudah cukup jelas?
Bagaimana? Ya. Yuk, cepat saja karena kita dibatasi karena ini langsung stop ya. Begitu ini 7 menit lagi kita punya waktu. Setelah itu akan di-stop. Ini juga dibikin laporan gitu, Pak? Iya, itu yang seperti biasa, seperti di kelas. Seperti di kelas, nanti latihannya yang akan dikumpulkan lewat classroom atau lewat ketua kelas masing-masing. Oke, Pak. Per minggunya seperti itu. Itu laporannya dalam bentuk screenshot per tahap kan Ya. kita buat terus di screenshot jadi laporan ya? Ya, betul. Betul. Ya seperti ini aja yang di screenshot codingnya, kemudian hasil latihan. Iya. Ya. Tapi di sini diberi namamu masing-masing, diberi underscore gitu ya, nama masing-masing Iya, Pak. untuk membedakan. Atau NIM. Jadi di sini kan kita bisa output sendiri kan Pak, yang bisa ngetik sendiri nih loh. Ya, tapi Ya. kalau kita bisa ngetik sendiri tuh nggak boleh dari lebih 10 juga. Kalau ini kita coba. Kalau mau lebih dari 10 berarti harus merubah dulu yang di codingnya. Oh iya. Ini kan tadi kita tetapkan dulu 0 sampai 10. Ya. Ini coba ini ada errornya enggak, kita lihat ya. Misalkan kita kasih 11 itu ya, masih mau enggak ya? Oh, masih mau dia. Masih mau berarti ya. Jadi nanti yang kita tetapkan ini codingnya berarti yang atas ini. Kita lihat. Ini yang coding yang statik, ya. Sedangkan yang ini dia akan mulai ngonter dinamis itu, berarti bisa. Karena tidak ada batasnya di situ. Oke gitu, saudara. Ada lagi? Iya, Pak. Ya. Cukup jelas ya, saudara. Ini kita dibatasi waktu oleh Zoom 5 menit. Jelas, Pak. Ini dulu yang kita kerjakan, jadi minggu depan akan kita sambung. Jadi Ya. sesuai dengan pokok bahasanya saja sehingga nanti lebih padat begitu. Ini deadline kapan Pak? Seminggu sekali ada laporan gitu saja pokoknya. Ya. Oke ya, gitu ya. Ya Pak. Baik, saudara, ini saya stop screen. Ya. Baik, sampai di sini ya kuliah kita. Kita lanjutkan di pertemuan kita selanjutnya nanti lewat ketua masing-masing, ya komite masing-masing bisa mengonfirmasi untuk diadakannya kelas online dengan kita, ya. Iya, Pak. Oke, saya cukupkan hari ini sampai di sini, ya. Kuliah ini saya tutup dan selamat siang, selamat beristirahat, saudara. Makasih Pak. Oke. Makasih, Pak.